Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang zakat dan juga keutamaan membayar zakat. Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang definisi dari zakat itu sendiri. Secara bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang bermakna suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan terpuji. Jadi secara bahasa di situ, zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan terpuji. Definisi secara istilah berkaitan dengan zakat di sini. Secara istilah, zakat yaitu mengeluarkan harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Di sini terdapat orang-orang yang berhak untuk menerima zakat atau golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Salah satu contohnya di sini seperti fakir, miskin, orang miskin, amil, mu'allaf, dan juga lain-lain. Secara lengkapnya nanti saya akan jelaskan mengenai siapa saja yang berhak untuk menerima zakat itu sendiri. Jadi zakat di situ definisinya secara istilah yaitu mengeluarkan harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Itu definisi dari zakat itu sendiri. Zakat di situ terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama di situ ada zakat fitrah. Biasanya disebut juga dengan zakat jiwa, yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri untuk mensucikan diri. Jadi di situ ada zakat fitri, zakat fitrah. Zakat jiwa biasanya di situ dikeluarkan sebelum melaksanakan Idul Fitri. Melaksanakan sholat Idul Fitri. Biasanya di situ dikeluarkannya zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa. Yang kedua di situ zakat mal. Zakat mal di situ zakat harta.
Yang wajib dikeluarkan ketika harta mencapai nisab. Nisab di situ batas minimal dikeluarkannya zakat dan haul kepemilikan selama 1 tahun. Artinya di situ di dalam zakat di situ terdapat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk dikeluarkannya zakat itu sendiri. Zakat mal misalkan di situ di dalamnya termasuk di dalamnya yaitu emas, ada perak, ada juga pertanian, ada perdagangan, hewan ternak dan juga penghasilan. Dan juga lain-lain yang wajib dikenakannya zakat ketika sudah mencapai batas minimal atau nisab atau juga mencapai haul kepemilikan 1 tahun. Itu ya. Penjelasan selanjutnya berkaitan dengan zakat. Keutamaan dan hikmah zakat. Jadi zakat yang kita keluarkan di situ ada banyak keutamaan di dalamnya yang kita bisa dapatkan saat kita mengeluarkan zakat itu sendiri. Keutamaan dan hikmah zakat yang pertama di situ ada mensucikan harta dan jiwa. Zakat yang kita keluarkan di situ bisa mensucikan harta kita, bisa mensucikan jiwa kita. Itulah keutamaan yang pertama berkaitan dengan zakat. Zakat bisa mensucikan harta dan juga mensucikan jiwa. Zakat membersihkan harta dari hak orang lain dan mensucikan diri dari sifat kikir. Jadi di situ ada keutamaan yang kita bisa peroleh jika misalkan kita mengeluarkan zakat. Artinya zakat di situ bisa mensucikan harta dan juga bisa mensucikan diri kita. Mensucikan diri misalkan di situ mensucikan diri atau menghilangkan dari sifat kikir. Karena zakat di situ memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Secara otomatis di situ jikalau sering kita laksanakan akan terhapus sifat kikir kita di dalam hati kita atau di dalam diri kita. Berkaitan dengan zakat yang bisa mensucikan diri, saya ingin mengemukakan atau membacakan salah satu hadis yang berkaitan dengan zakat itu sendiri. Salah satu contohnya di situ landasan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim in sholatakah sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Jadi di sini itulah landasan kita untuk menunaikan zakat. Jadi zakat di situ
sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, yaitu orang Islam, dengan syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Makanya di situ misalkan kalau zakat mal berarti harus mencapai nisab dan juga mencapai haul. Kalau zakat fitrah baik anak kecil sampai dewasa pun sampai orang tua wajib di situ untuk membayar zakat fitrah, zakat nafs. Itulah. Nah, zakat fitrah di situ di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 sudah Allah jelaskan kepada kita, zakat yang kita tunaikan di situ mensucikan diri kita. Jadi zakat di situ mensucikan diri kita. Makanya di situ kita senantiasa melakukan atau menunaikan zakat. Selanjutnya dalil yang berkaitan dengan zakat, khususnya di situ zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, faradah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan tentang zakat ini, bahwasanya zakat ini mensucikan diri kita, mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji. Dan juga zakat ini fungsinya kita bisa bermanfaat kepada orang lain atau memberi makan orang miskin. Makanya di situ zakat fitrah yang kita keluarkan, misalkan salah satu contohnya memberikan beras kepada orang lain sebagai zakat fitrah. Hadis riwayat Abu Daud. Berkaitan dengan zakat di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Artinya Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah dan Muhammad adalah utusannya. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah yang berkaitan dengan zakat, bahwasanya zakat yang kita keluarkan di situ mensucikan diri kita. Mensucikan diri kita dari sifat kikir. Dan zakat di situ wajib kita keluarkan. Jikalau zakat mal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikeluarkannya zakat. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.